Oke, seperti yang kita lihat sama-sama di episode minggu lalu, Xiao sudah hampir aja tuh digeprek si Woody pasca terkena efek hukum reinkarnasi dan jadi bocil yang tidak punya kekuatan. Namun ternyata sebelum proses penggeprekan itu berhasil dilaksanakan, Bang Putih yang sebelumnya menyaksikan setiap kejadian di akademi langsung menghentikan Xiao karena bagaimanapun hubungan baik dengan akademi abadi harus dijaga. Diperingatkan sedemikian rupa, Xiao pun tidak berani membantah dan akhirnya mengembalikan Woody pada teman-temannya dalam kondisi babak belur. Nah, bukan hanya Tetua Agung Akademi Dewa Surgawi yang menyaksikan pertarungan Xiao, dua tetua utusan dari Akademi Super juga melihatnya dan auto berdecak kagum menyaksikan keterampilan Huang memang sepadan dengan reputasinya tuh. Yang lebih menakjubkan lagi di Akademi Dewa Surgawi ada beberapa murid menonjol lain yang perlu diperhatikan, termasuk diantaranya King Yi sebagai reinkarnasi peri King Yu dan Tianzi yang telah menyatu dengan benih abadi pohon kehidupan. Ketika Chou Yusheng mulai membanggakan kekuatan Xiao, para murid Akademi Abadi tampak tidak terima dengan kekalahan Woody dan menyebut bahwa Huang pasti telah melakukan sesuatu. Namun prasangka buruk itu segera ditepis oleh pentolan mereka sendiri, Shou Tianhuang, di mana meskipun telah mengakui kekuatan Huang, murid nomor 1 Akademi Abadi itu masih menolak melawan Xiao sebelum pemuda itu mencapai ranah Void Dao. Nah, udah sebodoh teuing sama Shou Tianhuang yang sok jua mahal, Xiao pun langsung bergabung dengan anggota geng motornya ketika dua tetua utusan dari Akademi Super berlomba-lomba untuk merekrutnya. Bahkan sahut menyahut menawarkan benih atau darah abadi untuk Xiao, padahal benih dan darah abadi yang dimiliki dua akademi sudah habis dibagi-bagikan untuk murid terbaik mereka saat ini. Nah, Xiao menyadari bahwa memilih salah satu akademi justru akan membatasi pengembangan jalan dao yang dia inginkan. Hingga akhirnya setelah menimbang baik-baik, Xiao memutuskan untuk tetap berada di Akademi Dewa Surgawi, tidak hanya karena Xiao merasa bahwa akademi yang dia anggap sebagai peringkat terbawah di 9 langit 10 bumi ini justru tidak akan membatasi reputasinya untuk mengembangkan dua jalan dao seperti yang dia inginkan. Namun pemuda batu kecil itu menyadari bahwa ada tetua agung misterius di Akademi Dewa Surgawi yang bisa memberikan bantuan sama besarnya dengan dua akademi super. Karena sudah memutuskan untuk tetap tinggal di Akademi Dewa Surgawi, Meng Tianzheng pun memberikan Xiao beberapa benda pusaka yang dan waktu 10 hari untuk memikirkan jalan dao yang ingin pemuda itu kembangkan. Nah, ketika Xiao lagi khusyuk memilih pusaka pemberian Meng Tianzheng, tiba-tiba muncullah tetua misterius yang sebelumnya membantu Xiao, di mana tetua misterius bernama Chu Yuhe itu merupakan tetua agung alias Meng Tianzheng, versi yang telah melewati alam rahasia misterius. Chu Yuhe menyebut bahwa mengembangkan dua jalan dao merupakan ambisi yang luar biasa sehingga membutuhkan kesabaran dan tekad luar biasa pula untuk mempraktekannya. Chu Yuhe kemudian meminta Xiao untuk menemaninya memancing satu ronde dan Xiao tidak tahu bahwa kegiatan memancing ini akan memberikan pencerahan luar biasa untuknya. Pertama-tama Chu Yuhe nyantai aja memancing seperti bapak-bapak hobi mancing pada umumnya sampai lupa makan, lupa bini, lupa anak. Kemudian Xiao tiba-tiba join dan langsung membelah pancingnya menjadi dua bagian. Tindakan Xiao tidak luput dari perhatian Chu Yuhe dan tetua agung misterius itu langsung menyebut bahwa memancing dengan satu pancingan saja sudah merupakan sesuatu yang sulit. Xiao masih optimis dan menyebutkan bahwa memancing dengan satu pancing yang dibelah dua akan memberikan lebih banyak peluang.
Nah, ceritanya obrolan pemancingan ini cuma cara untuk menafsirkan kultivasi ganda yang diinginkan Xiao ya guys ya. Intinya Xiao pengen mengembangkan jalan dou modern tapi juga tidak mau meninggalkan jalan dou kuno. Meski memahami keinginan Xiao, Chu Yuhe menjelaskan bahwa memancing dengan 2 kail namun tidak menggunakan umpan yang tepat justru akan mematahkan pancingan. Dan benar saja setelah mengatakan hal itu, 2 pancingan Xiao langsung patah akibat tidak bisa menahan beratnya beban ikan-ikan barbar yang ada di dalam kolam. Xiao masih ngeyel dengan berkata bahwa dia hanya perlu menempa pancingan ribuan kali atau mencari umpan yang lebih baik ketika mengeluarkan darah Phoenix dari dalam kantong penyimpanannya. Kendati demikian, Chu Yuhe sama sekali tidak tertarik dengan darah Phoenix yang Xiao tunjukkan, malah langsung melemparkan kail tanpa umpan yang dia miliki, di mana yang membagongkan ternyata kail tersebut justru dimakan oleh monster tua yang telah menghuni kolam selama jutaan tahun. Xiao sempat kebingungan melihat bagaimana Chu Yuhe bisa memancing tanpa umpan, sampai kemudian dia menyadari bahwa si pemancing bisa menjadi umpan terbaik untuk memancing ikan-ikan di kolam, di mana hal itu juga bisa mengartikan bahwa seseorang dapat berkultivasi tanpa benih dengan menjadikan tubuhnya sendiri sebagai pengganti benih abadi tersebut. Yang salpokok Chu Yuhe mirip banget sama Meng Tianzheng, kayaknya memang dia adalah bagian dari Meng Tianzheng ya guys ya, tapi versi yang melewati alam misterius gitu. Oke, lanjut dulu. Chu Yuhe menjelaskan bahwa sudah ada beberapa orang yang mencoba menempa tubuhnya menjadi benih abadi, meski sebagian besar di antara mereka mengalami kegagalan yang mengerikan. Meski demikian, Chu Yuhe menyebut bahwa membuat tubuh menjadi benih tetap sesuatu yang layak dicoba sebelum kemudian memberikan teknik penempa tulang dan teknik penempa jiwa untuk Xiao praktekkan dalam rangka mengubah tubuhnya sendiri menjadi benih abadi. Xiao sudah sangat takjub dengan 2 teknik yang diberikan oleh Chu Yuhe, namun tetua agung misterius itu menyebutkan bahwa Xiao masih perlu mencari bambu dewa pengusir kejahatan serta buah neraka untuk menyempurnakan prosesnya. Oke, sekarang kita move on ke alam rahasia kuil gantung yang telah dipadati oleh murid dari 3 akademi, karena tempat ini akan menjadi pelatihan berbahaya untuk meningkatkan kultivasi. Ketika itulah mereka dikejutkan dengan kemunculan jejak dewa perang di alam rahasia kuil gantung, dan ketika berpikir bahwa Xiao Tianwang sedang menempa tubuhnya, mereka langsung terbagung-bagung ketika menyaksikan bahwa Huanglah yang sedang mencari pencerahan di sana. Chou Yuheng cuma numpang ngakak aja ngelihat semua orang dikerjain lagi sama Xiao, sementara orang yang menjadi pusat perhatian sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya dan hanya fokus untuk menempa tubuh sampai akhirnya mencapai kondisi di mana seluruh tubuh dan tulangnya terbuka sepenuhnya. Xiao menemui teman-temannya ketika menyarankan mereka untuk mencoba penempaan tubuh, namun tidak ada satupun di antara anggota geng motor Xiao yang tertarik untuk mencobanya. Justru para murid yang sebelumnya sudah memilih akademi lainlah yang antusias untuk mencari peluang dari jejak dewa perang, sementara Xiao yang sudah selesai melakukannya langsung melanjutkan perjalanan menuju puncak bambu ilahi demi mendapatkan bambu dewa pengusir kejahatan. Dalam perjalanannya Xiao melewati ngarai roh jiwa yang dipenuhi dengan jurik-jurik kuno yang berasal dari obsesi Gelo karena kerasukan. Beberapa jurik berusaha untuk menyerangnya, namun semua makhluk halus itu segera dihempaskan ketika Xiao menarik keluar pedang dewa gunturnya. Xiao yang merasa tidak memiliki banyak waktu untuk dibuang segera melanjutkan perjalanan sampai akhirnya sampai di hadapan tebing tinggi yang dipenuhi dengan relik kuno. Xiao sempat terkejut ketika melihat gambaran laki-laki tua dalam salah satu relik tiba-tiba hidup sebelum kemudian memberitahukan Xiao bahwa apa yang dia cari berada dalam sebuah lubang kekosongan yang ada di atas tebing. Tanpa pikir panjang, Xiao melompat masuk ke dalam lubang tersebut yang terhubung dalam alam
alam abadi lukisan dinding, di mana alam tersebut akan menjadi pintu masuk menuju ujian yang harus Si Hao lewati. Dan semakin kuat seseorang, maka akan semakin berbahaya juga ujian yang harus dilewati. Begitu keluar dari alam abadi lukisan dinding, Si Hao sudah disambut dengan ratusan atau mungkin ribuan bayangan kelelawar yang merupakan hantu penuh kebencian, di mana lagi-lagi Si Hao bisa meloloskan diri dari jurik-jurik tersebut berkat pedang guntur miliknya. Baru setelah selesai menangani serangan dari hantu penuh kebencian, Si Hao pun akhirnya sampai di puncak bambu ilahi yang menjadi lokasi keberadaan bambu dewa pengusir kejahatan. Namun Si Hao baru saja menginjakkan kaki di puncak bambu ilahi ketika sesosok raksasa logam naik dari bawah tanah dan menyebut bahwa Si Hao harus mengalahkannya dengan wujud sejati apabila ingin mengambil cairan bambu ilahi. Nah, yang membuat Si Hao terkejut bukanlah kemunculan dari raksasa logam tersebut, melainkan aura domain asing yang menguar dari dalam tubuhnya. Baru setelah itu si raksasa logam menjelaskan bahwa dia adalah ahli dari era kuno abadi yang pergi ke tempat ini bersama sang abadi domain asing untuk mencari cairan bambu ilahi untuk memecahkan misteri. Namun bukannya memecahkan misteri, dia justru ditempa menjadi boneka penjaga yang harus melakukan pengujian bagi orang-orang yang hendak mencari bambu dewa seperti Si Hao. Tanpa banyak babi bu, boneka penjaga meminta Si Hao untuk menyarungkan pedangnya dan melewati pengujian yang dia berikan dengan tubuh aslinya. Si Hao yang paling nggak bisa ditantangin langsung menerima pengujian dari boneka penjaga, dan ketika boneka penjaga itu memberikan pengujian ranah dewa surgawi, pemuda batu kecil itu mengeluarkan dua wujud kunpengnya untuk memberikan perlawanan. Wujud pausnya dengan mudah dihancurkan, sementara wujud burung peng emas masih sempat melayangkan beberapa serangan sebelum kemudian si boneka penjaga meningkatkan kekuatannya ke ranah void yang jelas lebih sulit untuk diatasi. Menyadari bahwa kesenjangan ranah di antara mereka berdua menjadi lebih besar, Si Hao pun langsung mengeluarkan teknik surgawi 9 putaran hingga akhirnya berhasil menyegel boneka penjaga ke dalam ruang kekosongan sementara waktu. Tapi ternyata Si Hao hanya bisa ternganga menyaksikan boneka penjaga bisa membebaskan diri dari teknik segelnya dengan begitu mudah, dan yang lebih membagongkan lagi, penguji puncak bambu ilahi itu malah meningkatkan kekuatannya ke ranah self-serving atau pelepasan diri. Si Hao masih sempat memberikan perlawanan dengan mengaktifkan hukum abadi waktu, namun ternyata hukum tersebut sama sekali tidak berguna untuk ahli ranah self-serving. Saya nyebutnya bagoy teh. Dan boneka penjaga bisa dengan mudah mematahkannya. Tidak selesai sampai di situ, boneka penjaga meningkatkan kekuatannya sekali lagi ke ranah self-release atau pembebasan diri. Dan pada tahap inilah Si Hao benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Ketika itu Si Hao sudah hampir pasrah, berpikir tidak ada lagi cara yang bisa dia lakukan untuk melewati ujian ini. Namun dia berpikir bahwa pasti ada orang yang bisa melewati ujian, dan lebih dari itu dia tidak boleh kalah oleh boneka penjaga yang merupakan mantan antek dajjal domain asing. Di sanalah Si Hao mulai mengingat pesan tetua agung misterius tentang menjadikan dirinya sendiri sebagai benih dan melewati batasan untuk menerobos jalannya sendiri. Dengan melampaui batasan sendiri inilah Si Hao mendapat kesempatan untuk masuk ke kolam cairan bambu ilahi, di mana tindakan itu jelas langsung dihalangi oleh boneka penjaga. Namun tepat ketika hendak digeprek, Si Hao malah mendapat pencerahan di waktu yang sama, dan akhirnya
Ternyata ketika berada di ambang kematian semacam ini, si Hao berhasil melampaui kemampuannya sendiri dan membuat jalan surgawi tunggal yang dia miliki berevolusi sekali. Sekaligus juga menyebabkan si Hao akhirnya memahami bagaimana jalan kultivasi yang dia inginkan. Si Hao menyadari bahwa pada setiap yin ada yang, pada setiap kehidupan ada kematian, begitu pula pada setiap hal yang berwujud maka akan ada hal yang tak berwujud di dalamnya. Dan seperti halnya kamu dan aku, matanya menatap langit yang menghitam dengan semburat petir emas di mana pemandangan itu merupakan tanda bahwa hukum surgawi tertinggi yang menyertai setiap kelahiran jalan dao baru akan segera muncul. Oke, sekarang kita lihat nih pengalaman jalan kultivasi mengubah tubuh menjadi benih yang ternyata sudah pernah dijalani oleh Meng Tianzeng di masa mudanya. Ceritanya, orang-orang yang membuat jalan kultivasinya sendiri ini sering dianggap sebagai anomali yang mengganggu keseimbangan surga bumi, sehingga pasti akan dimusnahkan oleh hukuman surgawi. Meng Tianzeng mentransmisikan pengalaman itu kepada si Hao, mengingatkan bahwa belum pernah ada orang yang berhasil menyempurnakan jalan ini termasuk dirinya sendiri, bahkan lebih banyak yang akhirnya dibinasakan tanpa bisa menyelamatkan diri. Meskipun telah mendapatkan peringatan sedemikian rupa, tampaknya si Hao masih tidak bersedia untuk mundur dan justru semakin ambis untuk menyempurnakan jalan kultivasi yang telah dia pilih. Namun benar saja apa yang dikatakan oleh Meng Tianzeng, proses untuk menapaki jalan kultivasi baru sangatlah sulit, di mana si Hao sudah dihajar habis-habisan oleh hukum surgawi bahkan ketika baru saja menyentuh ambang jalan kultivasi baru. Meskipun cairan bambu ilahi langsung memulihkan luka-lukanya pasca terkena bencana petir yang diciptakan oleh hukum surgawi, si Hao jelas bisa menilai bahwa jalannya untuk meloloskan diri dari hukuman ini tidak akan mudah, apalagi kalau dia sudah sampai di puncak jalan kultivasi baru. Petir surgawi beberapa kali menyambar tubuh si Hao dan cairan bambu ilahi juga terus menyembuhkan luka-lukanya seperti menjalani suatu sistem menyakitkan yang terus berulang. Namun hal itu masih tidak cukup untuk membuat si Hao berhenti bertahan. Karena amukan bencana guntur semakin mengerikan, si Hao pun memanggil roda reinkarnasi untuk membantunya mengambil lebih banyak cairan bambu ilahi. Dengan satu hentakan kekuatan isap yang kuat, cairan bambu dewa pengusir kejahatan tersedot ke dalam tubuh si Hao, dan selain memulihkan luka-lukanya seperti biasa, cairan tersebut ternyata juga bisa memperkuat roda reinkarnasi. Dengan tubuh yang telah diperkuat berkali-kali oleh bambu ilahi dan bencana surgawi, si Hao benar-benar mendapatkan berkah yang tidak terduga, dan sekarang pemuda batu kecil itu justru berambisi untuk memanfaatkan tekanan bencana surgawi untuk membuka jalan menuju transformasi tubuhnya yang baru. Setelah berjibaku melawan bencana surgawi beberapa lama, akhirnya si Hao pun berhasil melewati ujian pertamanya menyempurnakan jalan kultivasi baru dan dapat merasakan sendiri betapa auranya sekarang menyerupai sesuatu yang telah melampaui dunia fana. Nah, setelah mendung kelabu yang menutupi seluruh area puncak bambu ilahi perlahan menghilang, si Hao dapat melihat pemandangan mata air kuning yang begitu jelas di baliknya. Ketika melihat ini, si Hao langsung teringat perkataan Meng Tianzeng tentang buah mata air kuning yang ada di penghujung tempat ini, di mana buah tersebut juga memiliki khasiat untuk memperkuat jiwa primordial seseorang dengan gelo-geloan. Sementara si Hao sudah memulai babak baru untuk menguak misteri di balik mata air kuning, kita tengokin dulu yuk murid-murid dari 3 akademi yang sekarang masih pada bengek di gerbang Gunung Bukit Abadi, karena bahkan bagi generasi muda unggulan seperti mereka pun, melewati gerbang ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan.
Ceritanya rombongan Wangxi dan kawan-kawan ini sampai di bukit ketika Xiao melewati pengujian bencana surgawi ya. Jadi mereka langsung bertinyi-tinyi, siapa orang gila yang nekat mencari mati di tengah bencana surgawi seperti itu atuh. Sekali lihat orang tidak akan memikirkan nama selain Huang, dan hal itu membuat Wangxi merasa tidak terima, berpikir bahwa dia pun bisa melakukan hal yang sama. Tapi ternyata belum juga melewati gerbang gunung, Wangxi sudah dihempaskan oleh tekanan luar biasa di Bukit Abadi, dan asemnya lagi serangan balik itu tidak hanya melukai Wangxi namun juga murid-murid lain yang ada di belakangnya. Oke, kita tinggalin dulu Wangxi yang sok keras dan balik lagi ke Xiao yang sekarang sedang bertarung melawan serangga mata air kuning. Begitu melewati mata air kuning beberapa lama, akhirnya Xiao pun sampai di ujung mata air dan menemukan buah mata air kuning yang berkilauan bak perhiasan emas. Xiao tahu bahwa buah itu jelas tidak akan seindah penampakannya, namun berhubung dia sudah berambisi untuk mengubah tubuhnya menjadi benih abadi, Xiao pun tidak ragu untuk memurnikan buah mata air kuning itu sekarang juga, mumpung saat ini tidak ada orang lain di sekitarnya. Tepat ketika menelan buah mata air kuning itu bulat-bulat, Xiao merasakan seluruh tubuh dan jiwanya seperti diledakkan bersamaan dengan cahaya keemasan yang pekat meletus dari dalam tubuhnya. Xiao buru-buru mengambil posisi kultivasi dan merasakan bagaimana buah mata air kuning menempa jiwanya sekaligus juga membantu memberinya pencerahan. Semua teknik abadinya menjadi lebih jelas sampai akhirnya penempaan jiwa itu juga beresonansi dengan catatan primordial sejati yang telah dia simpan begitu lama. Xiao mendapatkan rezeki nomplok ketika penempaan jiwa berhasil membuat buah dari bunga tau keduanya terbentuk, meskipun dia sendiri juga tidak tahu kapan buah tersebut akan matang. Xiao senang bahwa penempaan jiwa yang dia dapatkan membuat buah tau berkembang, namun dia merasa seharusnya bukan itu saja keuntungan yang bisa dia dapatkan. Tepat ketika itulah Xiao merasakan ledakan kekuatan dan langsung melesat ke arah ledakan ketika menemukan sesosok makhluk abadi sejati yang sedang tersegel di tempat terkutuk bak neraka. Makhluk itu meraung putus asa dan meminta pertolongan sebelum kemudian tiba-tiba melepaskan diri dari lantai segel dan menyerbu ke arah Xiao. Sekali lagi makhluk abadi sejati itu berteriak minta diselamatkan, tapi tiba-tiba sebuah anak panah melesat ke arah makhluk abadi diikuti dengan rantai-rantai lain dari dalam magma membawa muncul dan menarik tubuhnya masuk ke dalam sana. Xiao jelas terbagong-bagong menyaksikan bahwa makhluk abadi pun bisa mati di tempat ini. Namun sebelum dia bisa bertinyi-tinyi lebih jauh, Xiao sudah dikejutkan lebih dulu oleh suara menggema di sekitar lautan magma yang mengatakan bahwa mata air kuning adalah tempat pengujian jiwa dan hal itu yang akan segera Xiao alami. Tanpa menunggu lama, rantai-rantai yang sama mulai melilit Xiao dari segala penjuru, dan meskipun pemuda batu kecil itu sudah melakukan segala cara untuk membebaskan diri, bahkan menggunakan zirah dewa gunturnya demi memberikan perlawanan, Xiao masih tidak bisa lari dari ujian tepat ketika sebuah bilah pedang bercahaya jatuh dari langit dan menghujam tubuhnya. Akhirnya tanpa bisa dihindari lagi, Xiao pun jatuh ke dalam mata air kuning dan langsung bertinyi-tinyi apa yang akan terjadi kalau dia terjebak dalam kegelapan. Singkat cerita, Xiao akhirnya masuk ke dalam pengujian jiwa dan dia tidak tahu lagi berapa waktu berlalu ketika dia terlempar ke dalam dimensi lain dengan pikiran yang semakin mengabur hingga lupa tentang identitas maupun masa lalunya. Setelah terkatung-katung untuk waktu yang lama, jiwa Xiao pun menemukan tubuh fisiknya dan karena merasa familiar dengan tubuh tersebut, dia pun tertarik untuk menyentuh pedang guntur yang tertancap di dekatnya. Baru setelah menyentuh pedang itulah banyak memori mulai menyerbu ke dalam pikirannya dan membuat Xiao akhirnya mengingat tentang jati dirinya.
Si Hao bersyukur bahwa dia tidak kehilangan jati diri dan langsung memperkuat tekadnya untuk kembali hidup-hidup karena masih ada era agung yang menantinya. Ketika itulah suara menggema di Sungai Kuning terdengar lagi dan menantang Xiao untuk melewati reinkarnasi kalau memang memiliki tekad yang kuat. Suara itu mengingatkan bahwa Xiao akan kehilangan ingatan ketika bereinkarnasi, namun orang yang ditantang dengan yakin bahwa tidak ada satu hal pun yang ada di dunia ini bisa menghapus ingatannya. Akhirnya rangkaian reinkarnasi Si Hao pun dimulai, di mana pada kehidupan pertama Si Hao kembali ke masa kecil. Bedanya dia tidak tinggal di desa batu tapi menjadi penduduk perbatasan belantara. Pada kehidupan pertama ini, Si Hao masih bisa menemukan jati dirinya dan kembali melatih keterampilannya meskipun tidak pernah bisa sekuat kehidupannya yang asli. Akhirnya kehidupan pertama pun selesai dan Si Hao bangkit kembali pada kehidupan kedua yang mempertemukannya dengan musuh dari domain asing, namun tidak bisa melakukan apa-apa meski masih menemukan jati dirinya dengan pedang guntur. Singkat cerita, kehidupan kedua Si Hao juga berakhir dengan cepat dan langsung move on menuju kehidupan ketiga yang membuatnya kembali menjadi kaisar umat manusia seperti waktu di alam bawah. Meski menjadi kaisar, kehidupan masa lalunya tetap terputus dan Si Hao tidak lagi bisa membangkitkan kekuatan yang menggoncang langit. Sekarang Si Hao mulai menjadi frustasi dan berpikir apakah dia memang tidak bisa melarikan diri dari mimpi ini. Rasa lelah dan putus asa menghabiskan kehidupan ketiganya dan membuat Si Hao kembali terbangun sebagai remaja belia yang pada kehidupan keempatnya. Astagfirullahaladzim, ini boleh gini atuh. Nah, ketika bangun di kehidupan keempat inilah tekad yang sebelumnya sudah goyah kembali terbangkitkan, dan baru ketika itulah kenangan-kenangan penting pada kehidupan aslinya menyeruak ke dalam pikiran, mulai dari ayah ibunya, Dewi Wilau, Abah Ji Daulin, sampai dengan teman-temannya yang berharga. Dari sanalah Si Hao semakin bertekad untuk tidak menyerah pada mimpi yang semu dan kembali menemukan jalan kultivasinya untuk membentuk diri sendiri sebagai benih abadi. Akhirnya Si Hao pun mengambil langkah nekat dengan membakar jiwa primordialnya sendiri demi membangunkan diri dari mimpi dan reinkarnasi tak berujung ini. Setelah membakar jiwa primordialnya, Si Hao pun berhasil membebaskan diri dari kehidupan keempat, namun tidak langsung tersadar karena ruang reinkarnasi ini masih berusaha untuk menyegelnya. Si Hao sudah tidak bisa menahan ledakan kekesalan dan keputusasaan di dalam dirinya ketika menolak untuk kembali tenggelam dalam mimpi reinkarnasi dan mengayunkan pedang gunturnya keras-keras sambil berteriak pada dirinya sendiri agar bangun hingga Akhirnya setelah melewati 4 kehidupan dan ribuan pencerahan, Si Hao pun berhasil menyadarkan dirinya sendiri dan kembali sadar di tengah mata air kuning dengan 4 segel kehidupan di telapak tangannya. Setelah mendapatkan cukup informasi tentang pemakaman jiwa pahlawan kuno, Si Hao pun kembali ke gerbang gunung yang sedang dipenuhi forum penggibahan tentang dirinya yang dipimpin oleh Suang Lianyu. Suang Lianyu mengerdilkan kekuatan Si Hao yang ternyata tidak seberapa karena tidak berhasil keluar dan sudah pasti pindah alam di dalam sana. Namun tidak menunggu lama setelahnya, Si Hao malah keluar dengan sangat santai, seolah menyebut bahwa pencapaian itu enggak perlu disebut namun cukup dibuktikan saja atuh. Bahkan Wang Xi pun tidak bisa menahan rasa inferiornya ketika melihat Si Hao keluar masuk bukit abadi dengan sangat santai, padahal mereka sudah bengek setengah hidup hanya untuk sampai ke tempat ini. Suang Lianyu masih berusaha untuk mengonfrontasi Si Hao namun sama sekali tidak direspon, seolah pemuda itu tidak pernah menganggapnya ada. Kemarahan Suang Lianyu menjadi semakin besar ketika Si Hao langsung merespon ajakan barter cairan bambu ilahi dari Yao Yue dan membuatnya tidak bisa menahan diri untuk langsung menyerang pemuda itu. Tapi ternyata Ternyata sebelum serangannya mengenai Si Hao, pemuda itu sudah lebih dulu melayangkan serangan balik yang bisa saja langsung membuatnya pindah alam kalau memang Huang menginginkannya. Kekuatan luar biasa itu langsung membuat Suang Lianyu kicep sehingga Si Hao pun mengingatkan untuk tidak menyerang kalau memang tidak memiliki kemampuan untuk bertarung.
Oke, sekarang kita pindah dulu ya ke gunung pemakaman pahlawan kuno yang disebutnya Mbah Penjaga Tebing, di mana Chow Yuseng sedang khusyuk untuk menggali ingatan para pahlawan kuno demi memperkaya kultivasinya sendiri. Ketika Chow Yuseng masih khusyuk menambah pengetahuan itulah, tiba-tiba Chow Yuseng auto kelagapan ketika mengetahui bahwa orang yang dia serang adalah pentolan gengnya sendiri dan langsung menjelaskan apa yang dia lakukan di makam ini. Setelah menjelaskan apa yang dia lakukan, serangan Chow Yuseng penasaran dengan harta karun bagus macam apa yang sudah Xiao temukan dan membuat pemuda batu kecil itu langsung mengeluarkan buah mata air kuning. Chow Yuseng tahu bahwa buah ini pasti memiliki khasiat luar biasa, namun dia tidak memiliki cukup keberanian untuk langsung melahapnya. Ketika Chow Yuseng ragu-ragu, datanglah Tayin Yutu yang malah happy banget ngelihat buah seindah itu dan tanpa babi bu langsung melahapnya hingga membuat Xiao panik. Dan tiba-tiba Chow Yuseng langsung kebingungan setengah hidup melihat gebetan. Maksudnya temannya tiba-tiba menghilang, sementara Xiao berusaha tenang ketika menjelaskan bahwa rohnya memasuki 4 lapis alam mimpi ilusi setelah memakan buah mata air kuning. Dan seharusnya saat ini Tayin Yutu juga sedang mengalami hal yang sama. Xiao tidak menyangka bahwa sebenarnya tubuh fisik pun ikut memasuki alam mimpi ilusi, dan berhubung si kelinci kecil sedang menjalani pengujian, tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan kecuali menunggu. Xiao mengajak Chow Yuseng menunggu dengan sabar meskipun ujian Tayin Yutu tampak sangat berbeda dengannya, dan baru setelah sehari berlalu retakan spasial aneh di langit berfluktuasi yang membuat Xiao paham bahwa ujian telah selesai. Mendengar kabar dari Xiao, Chow Yuseng tanpa pikir panjang langsung melemparkan si unyil begitu saja dan berlari untuk menangkap gebetan. Maksudnya temannya yang jatuh dari lubang di langit. Tayin Yutu melompat dari gendongan Chow Yuseng setelah sadar karena kaget bukan main dan segera menceritakan apa yang dia alami setelah memakan buah mata air kuning. Tayin Yutu menyebutkan ada sebuah piringan yang menyeretnya ke dalam ujian, namun di tengah cerita itu dia tiba-tiba bengong karena seluruh ingatan pasca memakan buah mata air kuning menghilang dari pikirannya. Betapapun Tayin Yutu mencoba, dia tetap tidak bisa mengingat, dan karena segel yang gadis itu dapatkan juga berbeda darinya, Xiao pun memutuskan untuk melihat pengalaman Tayin Yutu melalui kesadaran ilahinya. Tayin Yutu mengikuti permintaan Xiao untuk membuka lautan kesadarannya, dan pemuda itu baru saja masuk ke sana ketika langsung dikejutkan dengan jatuhnya kuali raksasa yang berlumuran darah di dalam kesadaran ilahi Tayin Yutu. Tayin Yutu tampaknya juga mulai mengingat pengalamannya sendiri setelah Xiao masuk dan menyebutkan tentang peperangan besar yang terjadi setelah dia terseret oleh piringan aneh ke dimensi yang tidak kalah anehnya. Xiao juga dapat melihat peperangan besar yang dimaksudkan Tayin Yutu dengan jelas, dan ketika masih khusyuk menyaksikan peperangan, tiba-tiba saja Xiao melihat sosok yang sangat familiar yang tidak lain dan tidak bukan adalah perempuan asing dari masa depan alias kaisar tanpa belas kasihan Xiao Nanan. Tidak hanya melihat perempuan asing itu, Xiao juga melihat beberapa orang lain muncul, di mana salah satunya tampaknya menyerupai Chow Yuseng dan kesemuanya terlihat sedang berusaha untuk melawan musuh yang sama. Tayin Yutu juga menyebutkan bahwa ada seseorang yang sangat familiar di dalam tungku, namun sebelum sempat melihat siapa orang itu, si gadis kelinci sudah kesakitan seolah ingatan ini memang tidak bisa diingat maupun dilihat kembali. Tayin Yutu memaksakan diri untuk mengingat tentang sosok dalam tungku yang dicari oleh orang-orang di dalam mimpinya. Orang yang dicari ikatan ini yang menginjak puing surga bumi, melintasi kegelapan serta menjalani pertempuran berdarah seorang diri. Namun setelah berusaha keras untuk mengingat siapa sosok yang ada di dalam mimpinya, bahkan Xiao yang hanya mengintip dari kesadaran ilahi Tayin Yutu pun dibuat ikutan bengek, sementara si empunya mimpi malah menangis karena dia merasa begitu sedih tidak bisa mengingat sesuatu yang sangat penting. Xiao kini yakin bahwa pengalaman Tayin Yutu memang berbeda dengannya, malah lebih mirip dengan pesan yang melintasi waktu. Untungnya Tayin Yutu juga tidak bersedih lama-lama dan kembali bersemangat kejar-kejaran dengan Chow Yuseng ketika si gendut mengejek nafsu makannya yang tidak kunjung berkurang.
Setelah memastikan bahwa Tainyu itu baik-baik saja, Xiao pun kembali fokus pada tujuan utamanya saat ini, yaitu menghadap Tetua Agung dan memulai proses pemunihan tubuh menjadi benih abadi. Nah, seolah sudah mengetahui apa yang Xiao alami sebelumnya, Tetua Agung alias Meng Tianjing versi tubuh asli sudah bersiap-siap di dunia kecilnya dan menyambut Xiao hingga membuat pemuda itu merasa kecekek karena rencananya memberikan kejutan untuk Tetua Agung tidak terwujud. Meng Tianjing menjelaskan bahwa saat ini akademi sangat sepi karena murid-murid banyak yang pindah ke akademi lain dan para tetua banyak yang melakukan retreat. Hal ini membuat Meng Tianjing bisa fokus mempersiapkan Xiao untuk berevolusi menjadi benih abadi. Meskipun mungkin proses ini akan memakan waktu beberapa bulan atau bahkan puluhan tahun. Sekarang Xiao akan memasuki langkah pertama, yaitu penempaan tubuh dan sudah siap untuk dimurnikan dalam sebuah kuali obat. Tapi ternyata bukannya menggunakan darah abadi untuk mandi obat, Meng Tianjing malah menjadikan darah abadi yang begitu kecil sebagai palu dan menggunakannya untuk menghancurkan sumsum serta memutuskan nadi Xiao, seolah pemuda itu adalah sebuah besi panas yang ditempa menjadi senjata. Hanya dengan cara inilah Meng Tianjing bisa melihat apakah pencapaian Xiao selama berada di Bukit Abadi cukup untuk memurnikan dirinya sendiri menjadi benih. Dan karena oleh itulah Xiao tidak memiliki pilihan kecuali untuk bertahan. Palu darah abadi terayun beberapa kali lagi dan menyebabkan seluruh pegunungan bergoncang hebat, sementara raungan menyedihkan Xiao menyebar ke udara. Baru setelah melewati penempaan tubuh yang begitu menyakitkan selama 20 hari, Xiao pun berubah menjadi embrio benih tubuh dan OTW melakoni langkah kedua, yaitu memurnikan darah sejati menggunakan serangga beracun yang tidak kalah menyakitkan dengan langkah pertama. Melihat Xiao ngeluh mulu padahal sudah memutuskan untuk melewati jalan penuh bahaya ini, Meng Tianjing pun mulai bermain kata dengan pemuda itu dan bertanya tentang apa itu benih abadi sampai semua orang berbondong-bondong untuk mendapatkannya. Sama seperti Xiao, orang-orang pasti berpikir bahwa benih abadi adalah gerbang yang menghubungkan Tao Agung surga bumi, padahal sebenarnya benih abadi hanyalah kekuatan eksternal yang masih kalah dengan potensi sejati tubuh manusia itu sendiri. Menurut Meng Tianjing, tubuh manusia menyimpan rahasia tanpa batas dan karena itulah seseorang bisa berkultivasi, bertransformasi maupun berevolusi seperti halnya sebuah hukum Tao yang tak terbatas. Xiao mendapat pencerahan yang begitu besar selama melewati langkah kedua sambil mendengar penjelasan panjang lebar Meng Tianjing sampai akhirnya paham bahwa tubuh seorang manusia bahkan memiliki potensi untuk menembus batas dan menciptakan dunia kecilnya sendiri. Setelah mendapatkan pencerahan, tanpa terasa 3 bulan berlalu dalam sekejap mata dan selama waktu itu Xiao telah berhasil mengembangkan jiwa primordial keduanya. Xiao memang memerlukan jiwa yang lebih kuat untuk menggali ke dalam Tao Agung di tubuhnya dan oleh karena itulah Meng Tianjing menginstruksikannya untuk menggabungkan kedua jiwa primordialnya. Sesuai dengan instruksinya, Meng Tianjing juga memberikan artefak jiwa dan fragmen jurus penenang kekacauan untuk membantu Xiao menyatukan kedua jiwa primordialnya dan akhirnya pemuda batu kecil itu telah mendapatkan jiwa primordial yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Karena jiwa primordial telah terbentuk, kini Xiao membutuhkan wadah untuk menjadi tempat memurnikan dirinya sendiri menjadi benih abadi dan ketika itulah Meng Tianjing langsung menyinggung sebuah benih kuno yang pernah Xiao temukan sebelumnya. Benih kuno itu sangat berbeda dan Meng Tianjing dapat menangkap bahwa benih itu sudah memiliki kekuatan yang setara dengan plasenta langit bumi. Karena kekuatan yang begitu besar, Meng Tianjing pun memerintahkan Xiao untuk masuk ke dalam benih dan berkultivasi, sementara dia akan menggunakan obat penambal langit untuk memperbaiki plasenta langit bumi sebelum kemudian pergi ke tanah penciptaan untuk menanam benih Xiao. Setelah itu Sang Tetua Agung hanya bisa menunggu Xiao untuk keluar dan menyerahkan sisanya pada kemampuan serta kegigihan pemuda itu sendiri. Singkat cerita, plasenta telah ditambal dan akhirnya dibawa ke tanah penciptaan oleh Meng Tianjing hingga menyebabkan gejolak kekuatan surga Qingwei atau tempat berkumpulnya hukum Tao yang luar biasa.
Meng Tianjang menyaksikan surga King Wei itu dengan tatapan penuh arti di matanya karena Tetua Agung Akademi Dewa Surgawi itu tahu bahwa benih abadi tiada hanya akan muncul bersama dengan era paling gemilang sekaligus juga akhir dari sebuah zaman. Sementara Xiao menjalani pemunian diri menjadi benih abadi, teman-temannya yang lain juga tidak bisa diam saja dan semakin gencar mempraktekkan teknik dao mereka masing-masing. Pedang alam baka Chow Yusong menjadi semakin sempurna, begitu pula Tain Yutu yang telah berhasil menciptakan mutiara pusaka Tain yang ketika dimakan oleh si Unyil akan membuat binatang kuno itu berevolusi menjadi kilin dewasa. Tidak hanya Chow Yusong dan Tain Yutu yang telah menyempurnakan senjata mereka masing-masing, Xin Hao juga membentuk senjatanya sendiri, yaitu tombak tulang tertinggi, sementara Si masih fokus untuk mengembangkan pupil ganda dengan menciptakan tirai pupil surgawi sebagai senjatanya di ranah Void Dao. Ya, tidak hanya Shi, namun semua geng motor Xiao saat ini telah mengalami peningkatan kekuatan dan resmi menyandang gelar sebagai ahli di ranah Dao kekosongan. Dengan jenius-jenius muda yang luar biasa inilah Meng Tianjang yakin bahwa ketika malapetaka besar yang tak terhindarkan datang, mereka bisa bahu-membahu untuk melawan musuh yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita balik lagi nengokin Xiao yang sedang husyuk mengeksplor bagian dalam benih kuno yang telah diubah menjadi plasenta surga bumi oleh Meng Tianjang. Xiao baru saja membatin betapa benih abadi ini memiliki energi surga bumi yang sangat melimpah. Namun sebelum bisa mengeksplornya lebih jauh, Xiao sudah ditegur oleh sesosok makhluk hidup yang mendiami plasenta. Xiao bertanya apakah si makhluk ini memang tinggal dalam benih abadi, dan makhluk itu justru menyebut Xiao telah merebut buah dao orang lain. Xiao tidak tahu lagi apa yang terjadi ketika tiba-tiba saja dia melihat sesosok perempuan menawan yang tidak lain adalah sebuah janin ilahi. Xiao berusaha menahan hasrat kepakboyannya ketika menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak berniat jahat, namun si gadis janin ilahi yang kita panggil aja dia Mawar ini memilih untuk melihat secara langsung ingatan Xiao. Namun Mawar malah jadi kultur shock ketika melihat ingatan Xiao tentang betapa kejamnya era ini dan mengingat tentang kabar malapetaka yang pernah dia dengar di masa lalu. Mawar yakin bahwa dia pasti akan terbunuh kalau terlahir sekarang. Setelah menyaksikan ingatan Xiao, Mawar pun mengajak pemuda itu untuk membuat kesepakatan di mana Xiao akan memberikan sisa obat abadi kepadanya dan dia akan meminjamkan benih abadi untuk Xiao berkultivasi. Apabila pemuda itu berhasil menghadapi bencana besar, maka mereka bisa bertemu lagi di era selanjutnya. Berhubung yang punya rumah sudah ngemanggain, Xiao pun tidak menunggu lebih banyak waktu berlalu untuk mencari tempat kultivasi se-PW mungkin dan segera diserbu oleh rantai hukum dao tak terhitung jumlahnya yang ada di dalam benih abadi. Karena mempelajari semua mereka akan memakan waktu luar biasa banyak, Xiao pun membiarkan seluruh rantai itu keluar sampai akhirnya membentuk sebuah kompompong dao yang membuat bahkan Mawar pun hanya bisa terbagong-bagong. Sementara di sisi lain, Xiao santai saja meskipun terkurung dalam sebuah kepompong dao karena dia memang berniat untuk memahami dao dari dalam dirinya sendiri sebagai prinsip utama dari pemunian tubuh menjadi benih abadi. Tubuh Xiao memancarkan cahaya emas yang menyilaukan sebelum kemudian mengalami retakan demi retakan yang membuat Mawar semakin kebingungan menyaksikan bagaimana gerbang dao muncul dari dalam tubuh seseorang. Namun semakin lama semakin janin ilahi itu paham apa yang hendak Xiao lakukan dan memperingatkan pemuda itu untuk tidak bertindak menentang surga. Sayangnya Xiao tidak peduli dengan surga dan tete bengeknya karena sejak awal dia memang tidak memiliki keinginan sama sekali untuk mengikuti jalan surga dan segala kemewahannya. Sekarang tubuh Xiao telah hancur sepenuhnya yang juga menandakan bahwa tubuhnya telah berubah menjadi benih abadi sekaligus juga menjadi dimulai jalan baru yang akan membentuk semestanya sendiri.
Bertepatan dengan Si Hao yang menyempurnakan hukum dao surga bumi sekaligus ke dalam tubuhnya, pemuda batu kecil itu langsung mendapatkan kesempatan untuk menerobos ranah void dao. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, Si Hao berniat untuk menggabungkan tubuh benihnya dengan benih pusaka ilmu surgawi dengan teknik Dewi Willow yang akan menjadi upaya pertamanya. Tanpa mempedulikan janin ilahi yang terus memasang ekspresi terkejut, Si Hao masih melanjutkan upaya penyempurnaan tubuhnya hingga mengundang kemarahan surga dan membuat plasenta benih abadi tidak lagi berani melindunginya. Lonceng-lonceng raksasa yang syarat dengan kekuatan surga bumi mulai mengelilingi Si Hao sebelum kemudian meledakkan pemuda itu menjadi tumpukan abu. Janin ilahi yang di episode sebelumnya sudah mendapatkan janji Si Hao untuk membantunya melewati era ini hanya bisa menatap kosong pada tumpukan abu di depannya dan berpikir apakah memang surga telah menakdirkannya untuk mati atuh. Namun tepat ketika janin ilahi mendekati tumpukan abu Si Hao, tiba-tiba saja dia menemukan sebuah bongkahan menyerupai batu yang ternyata adalah benih Si Hao itu sendiri. Setelah menjadi benih, Si Hao mendapatkan kemampuan mewah yang membuatnya menyatu dengan dao yang diwariskan oleh Dewi Willow sehingga dapat terus berakar dan bertunas tanpa henti. Sekarang Si Hao semakin memahami seperti apa jalan dao yang diambil oleh Dewi Willow hingga membuat Dewi pelindung desa batu itu berhasil menipu langit dengan lahir kembali dari kematiannya. Ya, Si Hao baru saja melakukan hal yang sama, yaitu menipu hukum surga bumi dengan berpura-pura mati padahal dia hanya memanfaatkan tubuhnya sebagai benih untuk menghilangkan aura kehidupan. Baru sekarang setelah tahu surga bumi telah meninggalkannya, Si Hao terbangun kembali dengan domain menjadikan tubuh sebagai benih yang membuatnya mendapat momentum aura jauh lebih stabil dan kokoh dibanding sebelumnya. Si Hao menarik keluar pedang guntur yang sekarang telah berevolusi, kemudian merobek ruang kekosongan sebagai jalan untuknya keluar dari benih kuno. Dan setelah berjanji akan memperbaiki plasenta benih dan mencari tanah pusaka untuk menguburnya, Si Hao pun kembali ke dunia nyata dan meninggalkan janin ilahi yang akan menunggu era selanjutnya. Si Hao keluar dari benih kuno dan tiba di gua kuno api yang menjadi tanah suci yang dipilih Tetua Agung untuk menanamnya benih kuno. Baru setelah menyimpan benih kuno di tempat yang aman, Si Hao pun keluar dari gua kuno api untuk bertemu dengan Meng Tianzheng yang kemungkinan masih menunggunya di luar tanah suci. Dan benar saja Meng Tianzheng masih menunggu dengan sabar, entah sudah berapa banyak waktu berlalu sejak Si Hao mulai ditanam. Dan Tetua Agung Akademi Dewa Surgawi itu tampak begitu senang ketika melihat anak didiknya keluar dari tanah suci. Dengan kondisi tubuh yang telah menyatu dengan dao alias menjadi benih abadi itu sendiri. Tawa Meng Tianzheng menggelegar ke udara ketika memikirkan betapa banyak nyawa yang terenggut ketika mempraktikkan jalan dao ini. Dan setelah ribuan tahun menunggu, akhirnya ada orang yang bisa melanjutkan jalan daonya. Si Hao juga ikut tersenyum melihat betapa bahagianya Meng Tianzheng menyaksikan keberhasilannya. Baru setelah dua guru murid itu puas merayakan keberhasilan Si Hao, pemuda itu mengeluarkan benih kuno yang telah diubah menjadi plasenta sebelumnya dan mengemukakan bahwa ada janin ilahi yang hidup di dalamnya. Karena janin ilahi itu telah memberikan Si Hao izin untuk memurnikan tubuh dan mendapatkan perlindungan di sana, dia pun meminta bantuan Tetua Agung untuk memberikan cairan penambal surga untuk memulihkan retakannya. Meng Tianzheng baru saja memberikan cairan penambal surga kepada Si Hao ketika tiba-tiba saja area luar goa api kuno bergoncang hebat yang membuat Si Hao langsung menunjukkan ekspresi waspada. Namun belum sampai Si Hao mengetahui apa ancaman yang sedang mengintai mereka, Meng Tianzheng sudah menghentikannya untuk maju lebih dulu dan mengatakan bahwa hal terpenting yang harus pemuda itu lakukan adalah kembali ke akademi secepatnya. Meng Tianzheng memberikan informasi tentang betapa banyak jenius yang bermunculan selama Si Hao melakukan retreat, dan di antara dua akademi super ada 4 murid paling moncer yang dikenal sebagai 4 supreme tertinggi. Meski demikian, menurut Meng Tianzheng masih ada 2 murid underrated yang sebenarnya memiliki potensi tak kalah besar, di mana salah satunya adalah Tianji alias Raja 10 Mahkota yang telah menghabiskan waktu setahun penuh untuk menyatu dengan bibit pohon dunia.
Dengan penyatuan itu, Tianji telah mendapatkan fondasi yang kokoh serta penerobosan menuju ranah Void Dao pada tingkat yang sempurna. Selain Tianji, Meng Tianjeng juga mendengar nama Zinzan dari Akademi Suci yang ternyata juga menempuh jalan kultivasi ekstrim seperti halnya Si Hao. Dan dari upaya itulah Jinzan berhasil menerobos 2 tingkat sekaligus hanya dalam setengah tahun. Oh iya, buat for information, Jinzan ini tunangannya Wang Shi ya guys ya. Nah, setelah menjelaskan tentang murid-murid yang menonjol, Meng Tianjeng juga memberitahu rencana 3 akademi untuk menyatu demi menghadapi alam asing yang akan segera tiba dan meminta Xiao untuk mencari peluang keberuntungannya di sana. Xiao mengangguk paham sebelum kemudian melesat pergi dari gua api setelah meminta Meng Tianjeng untuk berhati-hati dalam menghadapi apapun yang ada di tempat ini. Ternyata tanpa diduga-duga Meng Tianjeng malah bertemu dengan seorang raja abadi yang seharusnya berasal dari zaman kuno dan langsung bertanya apakah Raja Kunpeng dengan kekuatan tiada tara itu memiliki pesan untuk generasi mendatang. Oke, sekarang kita pindah lokasi dulu ke lokasi kediaman abadi tempat 3 akademi berada sesuai instruksi Meng Tianjeng dan tampak cukup terkejut ketika melihat akademi telah dipadati oleh murid-murid dari 3 akademi. Meskipun ada 3 akademi, tampak jelas bahwa bintang utama dalam acara ini hanyalah Akademi Abadi dan Akademi Suci yang sedang berebut kesempatan pertama untuk memasuki kediaman abadi. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan 4 supreme tertinggi 2 akademi yang akan segera baku hantam untuk menentukan orang terkuat di antara mereka. 不如2位打道回府，这小圣人却派到此间仙缘。 4 supreme tertinggi yang dimaksud mulai bermunculan satu persatu yang dimulai dari kemunculan Raja Langit Matahari Ungu alias Ji Tianjun dari Akademi Abadi yang meminta 2 akademi lain untuk mundur saja demi menjaga keharmonisan. Menyusul kemudian Da Su Tao dari Akademi Suci juga ikut muncul dan menyesalkan keikutsertaannya dalam persaingan 2 akademi yang merepotkan seperti ini. Selanjutnya seorang murid petapa bernama Gi Pu Gu Kigu, astagfirullah, menihese nyebutnya bagus teh, muncul sebagai supreme tertinggi ketiga dan segera menghardik tindakan Da Suci yang tidak sopan serta sama sekali tidak menunjukkan rasa kebersamaan. Setelah kemunculan 3 supreme tertinggi, kini saat kemunculan supreme tertinggi terakhir yang berbeda dengan abang-abang sebelumnya. Supreme terakhir ini adalah sesosok kecantikan menawan yang bernama Lanxian atau peri abadi biru dari Akademi Abadi. 你道这是验类之争。 4 murid top dari 2 akademi itu langsung menunjukkan aura persaingan yang tajam dan meskipun keempatnya terlihat sangat agung dan terpandang seolah tidak mau menodai tangan dengan persaingan yang sia-sia, ambisi mereka untuk menunjukkan keunggulan di atas supreme lainnya juga begitu menonjol. 4 supreme mulai mengeluarkan kekuatan masing-masing hingga menimbulkan ledakan yang menggoncang kediaman abadi. Ketika tiba-tiba sebuah cahaya terang mencolok mata semua orang sebelum kemudian berubah menjadi kotak pusaka misterius yang berasal dari pedalaman kota abadi. Menyaksikan harta karun yang mereka cari telah muncul, 2 akademi saling kembali bersaing untuk menunjukkan dominasi. Sementara Akademi Dewa Surgawi malah diminta untuk bubar karena mereka sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Apa yang dikatakan oleh rombongan 2 akademi memang bukanlah sebuah kesalahan di mana meskipun kediaman abadi berada di wilayah Akademi Dewa Surgawi, memang saat ini mereka tidak memiliki satupun jenius yang bisa bersaing dengan 4 supreme tertinggi dari 2 akademi. Karena selain banyak murid mereka yang move on ke 2 akademi super, beberapa jenius lain masih tenggelam dalam pelatihan mendalam. Mendengar bagaimana murid Akademi Dewa Surgawi masih berbicara seolah-olah kediaman abadi adalah milik mereka, pelayan Ziri Tianjun yang bernama Zito dengan gamblang berkata bahwa mereka akan segera bergabung dan sudah lazim apabila sebuah harta dimiliki oleh pihak yang kuat. Tanpa banyak babi bu, Jitong melepaskan tekanan kekuatan yang auto membuat semua murid Akademi Dewa Surgawi menunduk tak berdaya ketika tiba-tiba
Tiba-tiba malah datang si Hao yang gak ada angin, gak ada hujan langsung mengambil harta karun abadi itu seenak jidatnya sebelum kemudian membebaskan murid Akademi Dewa Surgawi dari penindasan Jitong. Kemunculan si Hao sedikit mengganggu konsentrasi Ziri Tianjun yang memang menginstruksikan Jitong untuk mengambil harta karun, dan oleh karena itulah Raja Langit Matahari Ungu itu segera mengutus murid Ranah Tao dari Akademi Abadi lain bernama Jin Jiaoxi atau budak bercula emas untuk menghentikan si Hao. Jin Xiaoxi meminta si Hao untuk mengutamakan kepentingan bersama dan membuat pemuda batu kecil itu hanya bisa tertawa geli seolah menganggap setiap omongan yang dia dengar adalah omong kosong sebelum meminta badak bercula emas itu untuk langsung merebutnya saja. Berhubung udah ditantangin secara terbuka oleh si Hao, Jiaoxi juga tidak mau menahan diri lagi dan segera membentuk bayangan badak bercula emas raksasa dari daunnya untuk menyerang si Hao. Namun si Hao hampir tak bergeming sama sekali ketika menerima serangan itu dan dengan tenang mengangkat sebelah tangannya untuk mengaktifkan teknik pembalikan hukum Tao Langit Bumi sekaligus juga menguji coba tubuh benihnya untuk pertama. Tepat ketika teknik pembalikan hukum Tao Langit Bumi pusaran emas menyerbu tubuh badak emas raksasa dan tanpa menunggu lama langsung memaksanya untuk kembali ke wujud manusia dalam kondisi babak belur. Merasakan sendiri betapa mengerikan kekuatan si Hao, Jiaoxi tidak dapat menahan rasa takutnya dan langsung bersembunyi di balik tubuh Zisong untuk mencari perlindungan. Sementara itu, pertarungan Jiaoxi melawan si Hao benar-benarnya telah menarik perhatian 4 supreme tertinggi, apalagi setelah mendengar bahwa pemuda nyentrik itu terdengar cukup familiar. Berhubung ketika berada di makam dunia kan si Hao emang pernah tuh nyari gara-gara sama murid Akademi Abadi yang bernama Raja Langit Muda ya. Masih ingat kan? Zitong bersikap sok keras dengan berkata akan melumpuhkan si Hao dengan satu jari sebelum melepaskan serangan penuh. Tapi ternyata bukannya melumpuhkan, justru Jitonglah yang dilumpuhkan dengan satu jari si Hao sehingga membuat pelayan Ziri Tianjun itu terhempas sambil meludahkan darah dari mulutnya. Tapi memang si anjing gak tahu diri ini sangatlah sok keras karena setelah digebugin pun dia masih sempat memperingatkan si Hao untuk tidak macam-macam karena saat ini dia tidaklah sendirian melainkan bersama dengan rombongan besar Akademi Abadi. Namun baru saja dia berkata demikian dan memanggil murid-murid Akademi Abadi yang lain ketika tiba-tiba sebuah suara menggema di udara ketika berkata bahwa Huang juga tidak sendirian. Tepat ketika itulah beberapa cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi Chow Yuseng, Tain Yutu, Qin Hao, Monu, sampai dengan Chang Gongyang. Orang Korea sugan Chang Gongyang teh. Anggota geng motor si Hao itu muncul dengan aura yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya karena mereka semua telah berubah menjadi ahli di ranah Void Dao. Chow Yuseng sempat ngomelin si Hao karena balik nggak ngomong-ngomong dan si Hao hanya melepaskan tawa kecil seolah mereka sedang tidak berada di tengah pertarungan. Baru setelah temu kangen tipis-tipis, anggota geng motor si Hao mulai mengeluarkan senjata masing-masing sementara pentolan geng mereka dengan tabiat yang dipenuhi keagungan mengumandangkan tantangan kepada semua orang yang ingin menguji kemampuannya untuk keluar dan membuktikannya langsung bukan dalam kata-kata namun dalam sebuah pertempuran harga diri serta kekuatan sejati yang tak terelakkan. Setelah melihat si Hao ngegeprek 2 pengikutnya, Raja Langit pun akhirnya muncul di hadapannya sambil meminta maaf atas ketidaksopanan 2 pengikutnya tersebut. Tianjun memberikan sebuah tanaman obat untuk membantu Zitong memulihkan diri. Namun pelayan bukunya itu marah mengadu penuh emosi ketika menyebut si Hao benar-benar kurang ajar. Si Hao yang emang bukan tipenya kebanyakan bacot bertanya apakah Tianjun berniat untuk menantangnya karena mengirim 2 bawahan untuk mengujinya seperti ini. Pertanyaan si Hao dijadikan kompor meleduk oleh teman-teman geng motornya yang menyebut Ziri Tianjun merupakan orang yang sangat pengecut padahal dahulu mereka entah masih ada di mana ketika nama Huang menyebar ke seluruh dunia.
Tuannya dihina bina sedemikian rupa jelas saja langsung membuat Jitong naik pitam ketika menyebut Tianjun adalah jenius yang setara dengan Raja Langit Muda Xiao Tianwang. Sementara Huang menghilang begitu lama dan tidak terdengar pernah menyatu dengan benih abadi. Mbak Monu berusaha membela Si Hao dengan menyebut bahwa mereka tidak tahu apakah pemuda itu menyatu dengan benih surgawi atau tidak. Namun Xiao justru mengonfirmasi bahwa dia memang tidak pernah melakukan penyatuan. Monu masih tidak peduli menyebut bahwa tanpa benih abadi pun Huang bisa menggeprek orang-orang Akademi Abadi. Sementara Tianjun mengalihkan pembicaraan dengan berkata bahwa dia memang ingin menjalani pertarungan takdir dengan Huang, namun tidak menyangka kalau pemuda itu mengambil jalan kultivasi yang telah lama dibuktikan oleh para leluhur sebagai jalan buntu. Tanpa memperhatikan wajah Xiao yang udah empat ngelihat lawannya kebanyakan bacot, Tianjun mulai melayang ke udara ketika berkata bahwa dia akan tetap memberi Xiao kesempatan melawannya dan dia akan membatasi diri di ranah Dewa Surgawi demi memberikan keadilan. Semua orang memuji Tianjun sementara Raja Surgawi menyayangkan Huang yang dulu pernah menjadi jenius paling moncer, namun sekarang malah menjadi gelandangan tanpa benih abadi seperti ini. Tianyin Yutu kesal bukan kepalang mendengar orang-orang sok yes ini membanggakan sebutan mereka sebagai Raja Agung, padahal dulu tidak terlihat batang hidungnya ketika Si Hao melawan domain asing. Namun Xiao sendiri tampak sangat santai ketika melesat ke udara dan bersiap menerima tantangan Tianjun. Melihat Si Hao bergerak dari tempatnya, Tianjun pun mulai menekan ranahnya dan kembali ke ranah Dewa Surgawi sambil menciptakan sebuah bulan ungu raksasa dari balik punggungnya. Bahkan setelah Tianjun menekan ranahnya, semua orang masih dapat merasakan betapa mengerikan kekuatan salah satu Raja Surgawi tersebut, apalagi setelah dia menggunakan telapak tangan Hong Meng untuk menyerang Si Hao. Namun Si Hao dengan begitu santai melambaikan tangannya sendiri dan membuat sebuah energi emas melesat ke arah telapak energi ungu Hong Meng untuk menghancurkannya di depan mata semua orang. Gelombang energi menyebar ke segala arah ketika Si Hao berhasil meruntuhkan paksa teknik Ziri Tianjun. Di sisi lain, sang Raja Langit Matahari Ungu justru merasa antusias melihat Si Hao menunjukkan kekuatan yang cukup mendalam dan meskipun tidak dapat melawan Huang pada masa keemasannya, Tianjun berharap pemuda itu tidak terlalu mengecewakannya. Tepat ketika itulah Tianjun menggerakkan bulan raksasa di belakang punggungnya dan menciptakan tekanan gravitasi yang membuat hampir semua orang merasa kakinya gemetar. Kekuatan inilah yang didapatkan seseorang setelah menyatu dengan benih abadi, di mana setiap gerakannya mampu menggerakkan tahu langit, agung, dan bumi. Kendati demikian, Si Hao masih terlihat dengan santai mendengar omon-omon di sekitarnya sebelum kemudian memanggil keluar gelang abadi di pergelangan tangannya. Dan tiba-tiba tiba-tiba saja pemuda itu berkedip menghilang sebelum kemudian muncul di depan Wu Tai yang baru saja mengeluarkan sumpah serapah untuknya dan menghadiahi murid Akademi Abadi itu sebuah tendangan penuh cinta kasih. Pada saat yang sama, bulan ungu di belakang tubuh Ziri Tianjun juga dihancurkan dan membuat Raja Langit Matahari Ungu itu langsung mengakui bahwa dia memang telah meremehkan Si Hao. Meski demikian, dia akan tetap memegang janji untuk bertarung di ranah Dewa Surgawi dan tidak menggunakan benih abadi. Namun Ziri Tianjun juga ingin memberitahu bahwa tanpa menggunakan benih abadi sekalipun kekuatannya telah meningkat, sehingga Si Hao dapat memahami betapa jauh perbedaan kekuatan seseorang yang telah menyatu dengan benih atau tidak. Tepat ketika itulah Tianjun memanggil teknik Phoenix senja ungu miliknya yang membuat seekor Phoenix raksasa yang sangat megah meraung dari balik punggungnya. Ketika semua orang terpana menyaksikan kemunculan Phoenix tersebut, Si Hao dengan santai mengangkat tangannya dan membuat bayangan Kunpeng melesat keluar dari dalam formasi emas di sekelilingnya. Kunpeng Si Hao tampak seperti bayi ketika dihadapkan dengan Phoenix ungu Tianjun dan tanpa menunggu lama, bayangan ikan setengah burung itu langsung dilahap sekali makan oleh Phoenix senja ungu. Si Hao memahami bahwa Phoenix senjata ungu merupakan teknik Phoenix sejati yang mendapat penguatan dari energi ungu benih abadi dan memiliki kemampuan untuk membakar segala hal. Namun Si Hao juga bukan orang biasa karena dia memiliki tubuh Dao yang bisa mengurangi semua teknik di dunia.
Pada waktu itulah si Hao menunjukkan teknik pusakanya yang pertama setelah berubah menjadi benih abadi, yaitu tubuh Kunpeng, yang membuat kekuatan Kunpeng dalam diri Ponix Senja Ungu mulai melakukan tindakan penguraian. Kekuatan pengurai itu membuat Ponix Senja Ungu memahami kerusakan parah dan turut menyebabkan Tianjun sebagai pemilik teknik terkena serangan balik. Memahami bahwa si Hao baru saja mematahkan tekniknya, Ziri Tianjun berencana untuk segera membentuk kembali Ponix Senja Ungu dengan energi abadi. Namun sebelum sempat melakukan hal tersebut, si Hao kembali mengirim Kunpeng untuk menyerbu ke arah sang Raja Langit Ungu sebelum menghempaskannya dengan kejam. Ziri Tianjun dianggap kalah hingga membuat murid-murid Akademi Dewa Surgawi bersorak kegirangan, sementara Akademi lawan justru menunjukkan ekspresi muram. Namun perayaan itu tidak berjalan lama karena beberapa saat kemudian seluruh wilayah di sekitar mereka bergetar hebat dan samar-samar mengungkap bangunan megah kuno dari kekosongan yang tidak lain adalah kediaman abadi yang ditunggu oleh semua orang. Si Hao menagih janji Tianjun dan para perwakilan dua akademi super lain tentang akademi mana yang akan mendapat kesempatan untuk mengeksplor kediaman abadi. Ziri Tianjun mengakui kekalahannya dan membuat si Hao meminta teman-temannya untuk segera masuk. Tapi tiba-tiba si Hao dengan malas bertanya apakah jenius muda ini hendak mengingkari janjinya dan membuat Lansian dengan tenang menjelaskan bahwa kediaman abadi baru saja terbuka akibat duel dua jenius muda terkuat, dan karena itulah sudah terbukti bahwa kediaman kuno hanya mengakui kekuatan tingkat puncak. Lebih dari itu, dibanding memberikan kesempatan pada krucil-krucil seperti ini, akan lebih baik apabila mereka sebagai perwakilan terkuat tiga akademi untuk melakukan eksplorasi kediaman abadi sendirian. Kata-kata Lansian didukung oleh Qi Gu yang berpikir bahwa memperkuat jenius puncak demi memenangkan perang adalah kepentingan utama saat ini, dan momen diskusi antar jenius ditutup dengan pernyataan tegas Lansian bahwa Huang tidak memiliki kualifikasi untuk menahan mereka, mengingat seluruh yang mulia surgawi telah menyatu dengan benih abadi dan menjadi ahli Rana Void kuno. Si Hao menatap tajam pada empat jenius muda yang dijuluki Yang Mulia Agung itu dengan tatapan tajam sebelum kemudian ingatannya melayang pada waktu sebelum memulai proses penyempurnaan tubuh sebagai benih yang terakhir dimulai. Meng Tianjeng berpesan bahwa apabila si Hao berhasil melewati jalan ini, maka pemuda itu tidak perlu lagi menahan diri untuk menunjukkan kekuatan. Si Hao dapat bertarung sekuat tenaga dan menaklukkan segala penjuru yang dia tafsirkan sebagai mengembalikan nama baik Akademi Dewa Surgawi di hadapan dua akademi super. Sehal tidak mengetahui bahwa alasan utama Meng Tianjeng berpesan demikian adalah demi menjaganya dari stigma darah pendosa Clancy. Namun dari pesan itulah kali ini Xiao memutuskan untuk tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Tepat ketika itulah kekuatan yang begitu agung meletus dari dalam diri Shi Hao dan bayangan raksasa emas muncul di balik punggungnya sebagai wujud sejati Void Dao yang pemuda batu kecil itu miliki. Semua orang terkejut ketika mengetahui Shi Hao adalah ahli Rana Void Dao, sementara Ziri Tianjun malah tampak begitu kesal sekaligus antusias karena menyadari bahwa sang Raja Iblis telah menyembunyikan kekuatannya. Mamam tuh Shi Hao pura-pura lemah ya, padahal OP-nya tuh melewati dewa itu. Nah, berhubung Shi Hao telah melakukan hal yang begitu kurang ajar, dengan begini dia dapat bertarung dengan seluruh kekuatannya. Tepat setelah mengatakan itu, Tianjun langsung mengaktifkan kekuatan benih abadi energi ungu Hongmeng dan membentuk bulan ungu yang tampak jauh lebih kuat bin agung dibanding sebelumnya, sebelum kemudian memanggil manifestasi wujud sejati dari benih abadi miliknya. Ziri Tianjun dengan sombong berkata bahwa dia tidak akan kalah karena telah menyatu dengan benih abadi, namun Shi Hao dengan santai berkata bahwa dia adalah benih abadi itu sendiri, dan oleh karena itulah dia tidak perlu bantuan dari kekuatan luar untuk menindas dunia. Manifestasi dunia agung menyebar dari dalam tubuhnya dan mengeluarkan kekuatan luar biasa hingga membuat semua orang merasa pemuda itu sedang menciptakan sebuah semesta. Ketika semua orang terkagum-kagum sekaligus dibuat ngeplay oleh kekuatan Shi Hao, Tianjun mengingat bayangan masa lalu ketika dia berusaha untuk mengejar Xiao Tianwang, dan kali ini entah kenapa dia merasakan hal yang sama dengan Huang. Hal itu membuat Tianjun semakin ambis untuk mengalahkan pemuda itu tanpa menyadari bahwa ada bahaya besar yang hendak menghancurkan seluruh kehidupannya.
Xiao dengan tegas mengatakan bahwa Raja Langit Ungu itu telah kalah, namun Zitong masih bersikap dengan sangat sok keras ketika berkata bahwa mereka pasti bisa membalas dendam pada Xiao suatu hari nanti. Pikiran sok keras itu bisa terus berlanjut kalau tetua Akademi Abadi tidak muncul dan berkata bahwa Ziri Tianjun bisa saja menghancurkan masa depannya sendiri kalau dia tidak secara kebetulan lewat dan menyelamatkan anak didiknya tersebut dari kekejaman teknik pusaka abadi Xiao. Tianjun masih tampak tidak percaya bahwa dia telah mengalami kekalahan sampai kemudian tetua Akademi Abadi memberitahukan bahwa Huang telah berhasil jalan kultivasi yang menentang langit dan belum pernah ada sebelumnya. Sampai disinilah Tianjun sadar bahwa jalan yang disebut-sebut para pendahulu sebagai jalan buntu baru saja berhasil dilewati oleh pemuda ini. Mamam Xia. Sementara tetua akademi meyakinkan Ziri Tianjun bahwa kalah dari Huang adalah hal yang wajar, badak bercula emas alias Jin Xiaoxi yang dengan tubuh gemetar meminta ampunan dari Xiao dan menyebutkan bahwa dagingnya sangat tidak enak untuk dikonsumsi. Di sisi lain, Mbak Monu dengan gayanya yang barbar dan ugal-ugalan nyolek-nyolekin Xiao penuh dengan aura kelepek-kelepek kayak air lagi, kayak ikan nggak kedapatan air ketika menyebut pemuda itu tampak semakin gagah bin Pak Boy setelah berubah menjadi benih abadi. Atuh teh kamu teh Kasep. Xiao mengabaikan godaan mbak-mbak satu ini dari pas masih di dunia bawah juga ketika mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam kediaman abadi, berhubung dia merasa telah membuktikan diri bahwa dia memiliki cukup kemampuan untuk menahan para yang mulia agung yang terhormat ini apabila berani mengganggunya. Puas banget sih anjir, epic parah sih. Melihat Xiao masuk ke dalam gerbang kediaman abadi, seekor naga merah dari dalam tubuh Dak Suci melesat keluar meminta pemuda itu untuk berhenti bengong kalau tidak ingin semua keberuntungan di dalam kediaman abadi diambil oleh orang lain. Naga merah itu melesat ke dalam gerbang emas diikuti oleh jenius akademi lain termasuk juga Tianjun yang masih agak bengeng. Sementara itu, di dalam terowongan masuk kediaman abadi, Xiao merasakan kehadiran naga merah dan meminta teman-temannya untuk pergi lebih dulu. Tidak hanya naga merah dan para jenius dari 3 abadi, ternyata masih ada juga sosok misterius yang bersembunyi di balik bayangan yang disebut telah mengalahkan semua pahlawan sehingga saat ini dia merasa waktunya untuk keluar dan menggoncang dunia telah tiba.